pengurus yang baru, sehingga kami juga berusaha mempelajari dan memperbaiki hal-hal yang menjadi pending matter dari pengurus yang lama. Jadi sesungguhnya yang sekarang ini lebih banyak adalah hal-hal yang memang harus kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu. Bahwa Indonesia masih memiliki masalah pending matters dari tahun 2017 yang belum terselesaikan sampai sekarang. Hal itulah yang membuat kami kemarin selama 3 bulan di awal kepengurusan kami mohon maaf. 3 bulan menjabat belum dapat mengurai sepenuhnya masalah-masalah yang terjadi selama 4 dan 5 tahun ke belakang. Ya, itu tadi keterangan dari Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI. Tadi Pak Menpora sudah mengatakan bahwa ini permohonan maaf itu karena merasa bukan hanya yang sakit, yang menyesalkan itu bukan hanya masyarakat, tapi terutama Anda sebagai punggawa di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi Pak Menteri, apakah permohonan maaf itu artinya memang ya Kemenpora mengakui lalai? Ya, walaupun LADI ini adalah lembaga independen, yang dia langsung hubungannya dengan WADA. LADI ini kan lembaga anti doping Indonesia, kemudian yang di dunia WADA. Reportnya itu langsung ke mereka. Tetapi apapun urusan olahraga pasti terkait dengan kami. Maka itu yang saya sampaikan. Kita melihat apa yang seperti disampaikan tadi, ada komunikasi yang tidak lancar antara pengurus lama dan pengurus yang baru, itu menjadi salah satu juga menjadi urusan kami. Itu karena di dalam LADI itu ada juga dari Kemenpora yang menjadi pembinanya, pembina atau pengarah lah begitu ya. Oke, jadi Anda merasa ini memang tanggung jawab juga akhirnya bermuara di Kementerian Anda? Iya, akhirnya kan kita, walaupun wadah itu yang disanksi LADI-nya yang disanksi, tetapi tetap saja itu berdampak kepada kita semua. Makanya saya kenapa cepat merespon dan membentuk tim itu, semata-mata ini karena tanggung jawab sebagai yang bertanggung jawab tentang olahraga. Memang ada yang berkomentar, apakah saya masuk itu sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap LADI? Saya bilang nggak apa-apa, biarlah WADA yang menilai itu. Saya dianggap intervensi, tetapi saya harus selamatkan ini, harus segera. Dan sampai hari ini sih nggak ada komplain dari WADA. Saya bentuk tim untuk investigasi dan tim untuk akselerasi supaya cepat dicabut itu. Oke, Mas Huda, saya ingat Anda mengatakan menagih janji Kemenpora. Memangnya apa janji yang diingkari sehingga Anda tagih? Ya, tanggal 7 Oktober Pak Menpora waktu itu menyampaikan di publik akan bekerja cepat supaya sanksi ini tidak terkena di Indonesia. Tapi masalahnya adalah tanggal 15 September itu sesungguhnya WADA sudah memberikan sanksi walaupun belum dipublis. Karena itu dikasih waktu 21 hari untuk kita melakukan banding dan mengajukan apa saja keberatan dari WADA dan kenapa kita disanksi tanggal 15 September itu. Tapi belum dipublis. Dikasih waktu 21 hari, nah pas tanggal 7 Oktober adalah tepat tanggal 21 hari itu. Dan yang kita lihat ya pasti akan tersanksi dan akhirnya dipublis oleh WADA. Itu yang kita lihat dan ini dunia kita sudah transparan, jadi kita bisa lihat di website WADA bagaimana proses itu semuanya bisa kita lihat secara transparan. Dan jadi janji yang menurut Anda tidak ditunaikan oleh Pak Menpora apa? Ya gerak cepat supaya tidak kena sanksi itu. Karena kita sudah bayangkan ancaman yang akan dihadapi cukup serius. Termasuk akhirnya Thomas jadi korban bendera, kita tidak bisa mengibarkan bendera. Ke depan nanti ini misalnya Superbike di Mandalika juga kita nggak akan bisa mengibarkan bendera. Dan beberapa event yang lain termasuk yang akan dilaksanakan Badminton Open di Bali dan seterusnya. Oke, Pak Menteri, saya kasih waktu untuk menanggapi, tapi saya mau lempar dulu ke Mas Taufik Hidayat, karena Mas Taufik juga bikin heboh medsos ketika kemudian postingan Anda saya mau tunjukkan, kacau dunia olahraga ini. Anda bilang kalau Taufik Hidayat sudah bilang kacau dunia olahraga, itu pasti ada sesuatu. Kenapa sampai kemudian keluar pernyataan yang tampaknya Anda menyesalkan sekali ini terjadi? Ya,
Terus terang saya sangat, saya sangat bersyukur ya, Thomas Cup bisa kembali ke Indonesia setelah 19 tahun, dan itu terakhir 2002. Saya sama Mas Chandra juga di situ kita berjuang. Karena bendera merah putih itu sangat identik dengan atlet yang memang juara. Nah kemarin di mana kita lagi euforia, begitu saya juga nonton dari awal sampai akhir, kok ada yang kurang gitu kan. Which is itu bendera merah putih di situ nggak ada gitu loh. Jadi ada yang salah gitu, dan memang sebelumnya saya udah tahu juga gitu kan. Saya udah tahu juga bahwa ini akan ada sanksi dari WADA gitu. Memang dikasih waktu berapa lama, dan ternyata belum selesai. Akhirnya WADA memang nggak bisa yang namanya mungkin negosiasi apa lobby apa itu gitu nggak bisa. Dan akhirnya WADA memutuskan untuk mensanksi Indonesia. Terjadilah itu. Dan buat saya sangat kecewa gitu loh. Sangat kecewanya, nggak gampang untuk menaikkan bendera ini gitu loh. Tugas atlet itu hanya latihan, bertanding, memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Nah dari situ. Ada kesalahannya di mana? Nah, selama ini yang saya bertanya itu, kemana aja sih selama ini Ladi ini? Kita masih jadi perbincangan, perdebatan. Sebenarnya ini kerjanya siapa gitu loh di dalam situ. Memang kita Ladi ini independen, di bawahnya WADA. WADA ini di bawahnya EOC. Tapi kan di situ juga ada mungkin dari Kemenpora, which is ada Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga di situ baru. Tapi kan ada orang-orang lama. Harusnya mereka juga mengetahui. Mungkin Seberapa jauh seharusnya andil Kemenpora dalam hal ini? Karena ada Pak Menteri. Seberapa jauh seharusnya bisa mencegah ini tidak terjadi? harusnya sebelum-sebelumnya ya sudah mencegah juga. Mungkin dari Ladi yang lama ke Ladi yang baru. Kalau memang ke Ladi yang baru masih menyimpan masalah, di situ kan ada dewan. Dewan di situ beranggotakan ada asesmen, ada deputi, ada yang lain. Nah, jadi jangan hanya nama aja di situ, tapi juga harus ikut di dalam juga mengetahui permasalahannya di mana. Dan ini kan permasalahan bukan baru bulan lalu. Ini permasalahan sudah lama harusnya. Nah, itu harusnya antisipasi gitu. Mas Chandra, Anda mau menambahkan sebelum saya nanti kasih kesempatan Pak Menteri, apa yang menurut Anda blundernya ada di mana sampai kemudian ini bisa terjadi? Ya pertama mungkin sedih ya Menes, atau lihat kondisi sekarang itu kan tentunya sangat disayangkan ya. Jadi kalau blunder di mana tidak dalam kapasitas saya mengetahui secara dalam. Tapi pastinya ya harapan saya ini sebagai mantan atlet yang tadi Taufik bilang sebagai ujung tombak ya. Kiranya dimonitor atau didukung oleh sinergi ya pengurus, ya pembina, atau kaitannya juga sampai Kemenpora. Apalagi yang terkait ini masalah sangat serius. Tapi sepertinya ya apalagi sudah dijatuhkan sanksi, tidak tahu juga. Mungkin dalam permainan waktu kemarin berjalan Thomas Cup, saya kira waktu itu sepertinya sudah diselesaikan ya, atau Indonesia Raya atau Merah Putih maksudnya bisa dikibarkan ya. Kita tunggu, oh ternyata memang belum atau tidak. Ya tentunya ini bukan hanya satu yang lain, tapi insiden yang sangat buruk ya untuk kita, di mana kita minta artinya apa? Kita sebagai atlet yang sudah berjuang, out betul-betul, apalagi 19 tahun tidak bisa merebut Piala Thomas, tapi ya bayangkan kalau kita juga setelah menunjukkan perjuangan yang sudah sangat luar biasa dari teman-teman kita semua di Denmark, ya dikurangi atau mengurangi rasa bangga atau harkat kita melalui bendera yang tidak bisa dikibarkan gitu. Itu rasanya saya kira semua bisa merasakan sedihnya gitu ya. Ya. Pak Menteri, apakah ketika ada kesan pemerintah dalam hal ini Kemenpora menggampangkan persoalan, mengatakan ini bukan sesuatu yang serius, ini hanya masalah komunikasi, apakah betul kesan itu karena itu sempat muncul pernyataan Pak Menteri seperti itu? Betul. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Saiful Huda tadi. Saya mendapatkan informasi pada tanggal 7 Oktober, pada saat itu kan saya masih berkantor di Papua, nungguin PON. Dan apa yang saya sampaikan dengan gerak cepat itu, tanggal 8 langsung kita respon. Jadi yang merespon kewadah itu bukan lagi Ladi, tapi langsung kita. Jadi Anda baru tahunya itu tanggal 7-nya ya Pak? Tanggal 7. Tanggal 15 ketika sanksi itu diberitahu? Itu diproses oleh Ladi sendiri. Dan itu tidak memberitahu ke Kemenpora bahwa sudah ada informal? Kalau ke saya sih belum ya. Kalau ke saya sih belum. Tetapi kemudian saya tanya, begitu dapat tanggal 7 gimana? Ini urusannya TDP, Test Doping Plan. Kenapa? Dianggap kita tidak comply, tidak menempati apa yang kita sudah rencanakan.
Nah saya bilang gimana? Ya sudah dijelaskan, makanya kita jelaskan ke Wadah, ini kondisi kita 2020 sedang pandemi, kemudian ada perubahan tentang 2021. 2021 sih kekurangannya kira-kira sekitar 70-an lagi sampel kita. Bisa dipenuhi nggak? Bisa. Nah saya pikir begitu selesai itu dikomunikasikan ke Wadah, saya pikir clear. Ternyata ada pending matters lagi yang oleh pengurus yang lama tidak diinformasikan pada pengurus yang baru. Nah, begitu kejadian hari Senin saya rapat, ngundang NOC, ngundang Ladi, baru disitulah terbongkar ada pending matters. Oke. Saya pikir hanya sekedar TDP. Kalau TDP ya kita clearkan, kemudian kita berjanji akan kita penuhi sampel yang kurang, kemudian perencanaan 2022 nggak ada masalah kan gitu ya. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Ada yang lain? Ada yang lain. Oke, kita akan break. Setelah ini saya juga akan menghubungi mantan pengurus Ladi, Pak Menteri, untuk kita mencari tahu apakah memang, karena sekarang tampaknya penjelasannya seperti itu. Ada persoalan yang belum diselesaikan oleh pengurus yang lama. Apa itu persoalannya dan betulkah ini tanggung jawab pengurus lama, bukan pengurus baru? Saya akan langsung bertanya ke pengurus lama setelah Pariwara untuk mencari tahu. Tetap di sini di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.